Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Ada yang tidak biasa dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Kapolri pada hari Senin kemarin, Senin 11 November 2024. Apa yang tidak biasa? Kapolri minus Wakapolri didampingi pejabat utama Mabes Polri dan 34 Kapolda seluruh Indonesia berada di gedung DPR. Tepatnya untuk mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Ketidakbiasaan itu justru diungkap oleh anggota DPR Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara I, Beni Harman. Dia menyebutkan apakah memang kondisi ini dalam situasi darurat sehingga Kapolri bersama dengan 34 Kapolda berada di gedung Komisi 3 DPR. Beni sendiri mengambil waktu 16 menit berbicara, berretorika secara lugas, dan pertanyaan-pertanyaan juga tajam. Bukan hanya Beni, beberapa anggota DPR, Abu Bakar Al-Habsyi juga bersuara lantang memberikan pertanyaan dan pernyataan kepada Kapolri. Bagi saya, gaya Beni ini memberikan angin segar apakah anggota DPR itu sedang rebound. Yang selama ini anggota DPR itu tidur senyap dan tidak mempedulikan apakah yang sedang terjadi di Republik ini. Poin Beni adalah poin untuk mempertanyakan bagaimana penanganan dua kasus besar, yaitu kasus besar soal judi online dan ketika terjadi pengempungan Kejaksaan Agung oleh Mabes Polri. Potongan video dari Beni itu tersebar luas yang diambil oleh TV Parlemen dan bersedar luas viral kemana-mana. Hanya sayangnya memang tidak banyak media-media di Parlemen, media-media arus utama yang kemudian memberikan titik tekan apa sebetulnya pesan yang disampaikan oleh Beni Harman. Tugas anggota DPR memang parley. Parley itu artinya memang bertanya dan berbicara. Menanggapi lengkapnya jajaran Mabes Polri, Kapolri dengan 34 Kapolda, Beni mengusulkan agar Mabes Polri dan 34 Kapolda membuat resolusi soal perang melawan judi online. Beni mengingatkan bahwa siapapun yang jadi backing judi online harus dilibas. Bahasanya keras dan tegas, harus dilibas. Baik itu backing di Kementerian Komunikasi dan Digital yang pegawai-pegawainya sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya, tetapi juga backing yang mungkin ada di Mabes Polri. Beni kemudian mengatakan masalahnya adalah soal kemampuan, dan keberanian. Judi online pasti akan melibatkan orang dalam pemerintahan atau orang dalam penegak hukum. Ketika kasus Verdi Sambo muncul ke permukaan, sudah muncul berbagai desas-desus spekulasi soal satgas-satgas yang ada yang juga bermain dalam judi online itu. Ada konsorsium 303, ada berbagai satgas di lingkungan Mabes Polri. Nah, itulah yang kemudian ditekankan oleh Beni Harman agar itu dibongkar. Keterlibatan ordal atau orang dalam memang sudah muncul ketika sejumlah karyawan di Kementerian Komunikasi, Informasi, dan Digital kemudian ditangkap oleh Polda Metro Jaya setelah terjadinya pergantian kekuasaan. Orang yang dinyatakan tidak lulus tes, tapi kemudian direkrut. Nah, ini tentunya menimbulkan pertanyaan, kenapa kemudian bisa direkrut? Dan itu kemudian memang bisa diungkap oleh jajaran Polda Metro Jaya. Jaringan inilah yang harus dilibas habis oleh kepolisian, itu kata Beni Harman. Tapi Beni juga mengingatkan sangat terbuka kemungkinan ada juga oknum-oknum di Mabes Polri yang kemudian bisa saja kemudian terlibat. Memang pemberantasan judi online sangat tergantung kepada kemauan, satu, kemampuan, dan keberanian. Harian Kompas pada Desember 2023 sudah mengirimkan wartawannya ke Kamboja melihat bagaimana judi online dilakukan dan dikendalikan oleh warga negara Indonesia.
alamatnya sudah jelas, terpampang, bagaimana bermainnya juga sudah jelas, tetapi baru kemudian ada pengungkapan pada bulan-bulan di tahun 2024 setelah terjadi pergantian kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo Subianto. Inilah yang kemudian juga menjadi pertanyaan. Pada Juli 2024, Benny Ramdhani juga sudah pernah mengungkapkan ada inisial yang bermain dalam judi online, tetapi kemudian itu juga kemudian hilang. Artinya dari sisi kemampuan tidak diragukan, dari sisi keberanian memang masih harus ditunggu, tapi problemnya mungkin pada kemauan. Jadi sekarang adalah momentum yang paling baik ketika ada dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga dukungan dari DPR. Tidak ada alasan bagi kepolisian untuk tidak melibas habis tembok-tembok yang membentengi jadinya judi online. Ini adalah momentum yang cukup baik. Desakan dari Komisi 3 DPR ini cukup memberikan kekuatan bagi kepolisian, dan Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengatakan kalau dia memang terima judi online, dia siap mundur dari jabatannya. Ungkapan itu melegakan, seperti kata Pak Prabowo juga dari Pak Kapolri bahwa busuk itu memang harus dari atas, sehingga ketika atas bersikap tegas, bagaimana urusan judi online itu bisa diselesaikan dengan baik, sehingga tidak harus sampai orang-orang kecil kemudian bermain spekulasi dengan judi-judi online. Tapi ingat bahwa bukan hanya kepolisian, pihak bank pun kemudian juga harus berhati-hati, karena di media sosial diperjualbelikan bagaimana menjual rekening bank sebagai rekening perantara untuk judi online. Pekerjaannya rumah banyak, ini komitmen, ini momentum yang baik. Publik menunggu langkah-langkah keberanian dari Kepolisian Republik Indonesia untuk menjebol benteng-benteng pertahanan dari judi online, baik yang ada di pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan. Kita tunggu gebrakannya.